Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Shadaqallahul azim. Para hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, judul khutbah kita bauronyo 8 boh jalan Allah memberikan rezeki kepada kita. Hadirin sidang jamaah yang dimuliakan Allah, berbicara dengan rezeki bagi kita yang manusia dan juga makhluk lainnya, tentu saja bicara menyangkut dengan kehidupan. Karena dalam setiap hari, selain kita yang beribadah, juga hal lain yang kita lakukan tentu saja adalah mencari rezeki. Dan mencari rezeki dalam agama Islam termasuk bahagian kewajiban. Jadi para jamaah sekalian, kita katrib taudib dalam rumah Allah tentu saja sangat bergantung kepada kebutuhan hari-hari. Makanya tunggu-tunggu yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala yang kali gepegat hamba yang berada di alam bumonyo, Allah tak membiarkan hambanya hidup menderita. Allah tak membiarkan hambanya kelaparan. Allah tak membiarkan hambanya kehausan. Tapi Allah selalu memberikan rezeki kepada hamba agar mereka dapat menata kehidupan dengan sejahtera. Makanya para jamaah sekalian, kita mungkin katib dan nikmati rezeki yang diberi oleh Allah. Mungkin barukan dalam terperinci yang kita pikirkan dari sisi mana Allah beri rezeki kepada kita. Maka berdasarkan Al-Quranul Karim para jamaah sekalian, maka 8 boh jalan Allah anugerahkan rezeki kepada kita dalam kehidupan hari-hari. Sehingga katanya menjadi pertanyaan, apakah letak jalan Allah beri rezeki kepada kita? Jadinya adalah menunjukkan kasih sayang Allah kepada hamba yang sangat luar biasa. Meskipun hamba kadang kurang bersyukur kepada Allah. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, untuk menambah pengetahuan dan wawasan kita, maka jalan yang pertama Allah beri rezeki ke kita, memang yang pertama rezeki karena tanggung kera oleh Allah, karena jaminan oleh Allah. Dalam surat Hud ayat 6 Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Jadi apa saja yang di dalam muka bumonyo, rezekinya memang kagedanggung oleh Allah. Rezeki tidak hanya untuk manusia, untuk hewan dan binatang yang lain juga Allah berikan. Begitu juga di kalangan manusia, tidak hanya kepada orang beriman muslim saja Allah berikan, tapi justru kepada orang kafir sekalipun Allah memberinya. Bahkan karena memang Allah memiliki sifat Rahman dan Rahim. Jadi berkaitan dengan sifat Rahman Allah di dunia, Allah mengasihi kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir. Maka kalian para jamaah sekalian, seluruh dunia, siapa yang menguasai ekonomi? Adalah orang-orang non-muslim. Di Indonesia, mentang para jamaah sekalian, berdasarkan majalah yang kita baca, majalah Forbes, khusus dimuat tentang orang-orang terkaya
baik di dunia maupun di Indonesia. Jadi nasib luhur orang-orang kaya di Indonesia. Jadi yang pertama, mungkin Sabah mungkin apakah? Yang pertama adalah perusahaan rokok Jarum Super. Dialah orang yang paling terkaya di Indonesia untuk saat ini, dengan anggaran yang dia miliki yaitu 196 triliun. Sonyan perusahaan rokok Jarum adalah orang Cina, para jamaah sekalian, orang non-Muslim. Begitu juga dengan perusahaan-perusahaan yang lain. Teman nasi orang-orang kaya di Indonesia, termasuk Yusuf Kala dan juga lain-lain, tapi masih di bawah urutannya. Jadi nyan rezeki ni bila Allah, kepada siapapun Allah beri rezeki. Mungkin kepada orang Islam enggak anugerahkan rezeki oleh Allah, selain untuk membangun kesenangan hidup di dunia, juga mencapai kebahagiaan di akhirat. Gebi kekayaan kepada orang-orang kafir, mungkin dia hanya kesenangan dunia saja, tapi di akhirat dia tidak punya. Makanya sifat Ar-Rahim Allahnya yang akan diberikan kepada orang beriman, kepada orang Muslim di akhirat, diberikan syurga. Itulah sifat Rahim Allah. Tapi bagi orang kafir tak dapat. Jadi orang kafir kesenangan dunia, maka di dunia kepada siapapun Allah memberikan rezeki. Yang tak kalah juga di luar negeri, George Soros mungkin pernah dengar, warga Amerika keturunan Yahudi, dia juga orang terkaya di dunia. Awak kafir sih, awak non-Muslim tu yang berbahagia. Dan juga mentang lesit yang lain-lain di bawahnya, semuanya orang-orang non-Muslim. Jinona salah Punan Siro 2, orang-orang Islam dari Uni Emirat Arab mencoba membangun usaha-usaha di Eropah. Termasuk salah siro dari Uni Emirat Arab, dari Qatar, yaitu Sheikh Al-Mansur, yang membeli saham klub Liga Inggris, yaitu Manchester United, Manchester City. Yang adalah Sheikh Al-Mansur juga orang kaya dari orang Islam, dari Uni Emirat Arab, dari Qatar. Tapi tak ikhlas, kekayaan masih jauh tinggal dengan orang-orang non-Muslim. Jadi para jamaah sekaliannya, hana putahirin, memang legenya ke Allah kagak atu bahawa rezeki kepada siapapun di dunia Allah berikan, masuk kepada orang Islam dan juga kepada orang non-Muslim. Kemudian tunggu-tunggu yang berbahagia, jalan yang kedua gembira rezeki Allah adalah karena bertakwa. Jadi kitanya orang Muslim, modal paling enggak adalah bertakwa. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Maka kepada siapa saja yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti membuka jalan keluar untuk hidupnya. Seandainya dia dalam kesempitan, Allah akan memberikan kemudahan. Sekiranya dia berada dalam kesusahan, Allah akan memberikan kesenangan. Seandainya dia dalam kesempitan, Allah memberikan kemudahan. Begitulah sikap Allah kepada orang-orang bertakwa di dalam dunia. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan selanjutnya Allah akan memberikan rezeki kepada mereka yang tanpa diduga-duga. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, kitanya orang bertakwa kepada Allah. Selain kitanya hubungan harmonis dengan Allah sangat bagus, tapi Allah juga memberikan rezeki kepada kitanya tanpa kita duga. Luar biasa sekali perhatian dan kasih sayang Allah kepada orang bertakwa di dunia. Dan juga besok di akhirat, Allah menyediakan surga Firdaus yang nilainya sangat tinggi kepada orang-orang bertakwa. Makanya tunggu yang berbahagia, ajaklah diri, ajak keluarga, ajak anak dan semuanya adalah untuk menjadi orang bertakwa, karena orang bertakwa bahagia dunia akhirat. Kemudian jalan yang ketiga, gembira rezeki Allah adalah karena anak. Jadi tunggu yang berbahagia, nana irmuh baik susah. Lengenit itu pemberian Allah. Anak nyan bertunggu-tunggu, nyan pintu rezeki kepada setiap keluarga. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Jadi kepada Allah, jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin.
Karena Allah lah yang memberikan rezeki kamu dan juga rezeki mereka. Jadi para jemaah sekalian, maka logika aja mana? Pakai ni tanya, wadah tak usaha jeroh lebih rezeki li Allah. Tak metani gad hasil lebih li Allah. Tak menahan juga na rezeki lebih li Allah. Pat mentang tak usaha na rezeki lebih li Allah. Yang bertingat para jemaah sekalian, ada tanggungjawab di rumah yang harus kita selesaikan setiap hari. Maka Allah anggap beban bagi kita yang kepala keluarga. Maka jika lebih mudah rezeki kita supaya dapat kita berikan rezeki atau nafkah kepada anak dan keluarga. Makilah rezeki Nabi Allah. Tapi anak kiban yang good, anak yang bermanfaat, anak yang salihah, yang aset paling raya bagi orang tua. Di dunia bangga bahagia, di akhirat juga tukang pegelih dosa katanya juga termasuk anak. Doa anak kepada orang syik yang adalah penghapus dosa. Makanya duku yang berbahagia sekalian, jalan yang kelihai gembira rezeki Allah karena anak itu. Maka baiknya serapa-serapa anak, baiknya dengki-dengki kepada anak. Tapi kibansit kewajiban orang tua membimbing mendidik anak menjadi anak sukses, anak yang baik, anak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jalan yang keput adalah dengan istighfar. Jadi jalan yang keput gembira rezeki ke kitanya karena kitanya rajin beristighfar. Apa makna istighfar? Minta ampun. Kalau nanti dalam doa salat kita waktu taduk taduk pun aja duk dua sujud. Inan kan disebut doa li Rasulullah dianjurkan, bahkan ditetapkan doa yaitu Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku, warhamni negasihlun, wajburni ni pegadah aib lun, kemudian warzuqni ni beri rezeki kepada lun. Maka untuk tak cari rezeki yang pertama para jemaah sekalian, kita harus berdoa dulu. Ya Allah, ni beri rezeki ke lun ya Allah. Kemudian kita berusaha supaya rezeki ada. Maka jadi kalian dua tamang dalam masjid, tamang masjid kapan saja hanya mesti hari Jumaat. You tamang kan ngakiunan. You baca doa dari Rasulullah, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, buka pintu rahmat kelun. Selesai salat, berdoa dan sebagainya, langsung terbit dari masjid. Karena anjuran Allah, fa idza qudiyatus shalah fantashiru fil ard, dalam surah Jumaat. Apabila kamu selesai melaksanakan salat, maka keluarlah mencari rezeki, mencari karunia Allah yang berada di bumi. Doa adakun, Allahumma inni as'aluka min fadlika. Ya Allah, lemohon bakron Allah, rezeki bakron, kelebihan ron ya Allah. Terus berusaha. Jadi istighfar. Maka jitu yang berbahagia sekalian, sebaiknya kita tak amalkan istighfar. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tak amal di salat. Karena istighfar yang tak amalnya nyan pintu pembuka rezeki tunggu yang berbahagia. Maka jangan kalian tu menyebab dayah-dayah karayut nyan nagebi tarikat zikir kepada setiap santri yang kaglah 7, kaglah 8. Kenapa kan mereka kan kembali ke kampung, berkeluargaan tu bak sabar tempat, sehingga di sini pakai oleh orang kampung, buh ke imam, buh imam siapa saja. Jadi mereka punya modal ilmu untuk yaitu membangun zikir atau istighfar. Bahkan gepurno dengan tarikat-tarikat Samadiyah. Karena sehingga nak kampungnya mungkin juk Samadiyah, maka dia tampil sebagai pemimpin Samadiyah. Jadi tunggu yang berbahagia sekalian, si beran-beran kitanya tunggu yang berbahagia watih le semayang, baik terbit ile. Baik cok HP USAF bangunai le gede. Kumati apa-apa le. Selesai istighfar, barulah beraktivitas yang lain. Kenapa kan istighfarnya akan berapa nyan pintu rezeki tunggu yang berbahagia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadisnya diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu.
Man lazimal istighfaru ja'alallahu lahu min kulli hammin farajan. Jadi si berangkasa yang mengamalkan lazimah, dia biasakan selalu, setiap salat dia selalu mengamalkan zikir istighfar kepada Allah, maka Allah akan memberikan kemudahan jalan di saat dia berada dalam kesempitan. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan juga Allah akan memberikan rezeki kepadanya tanpa diduga-duga. Ini hadisnya diriwayatkan oleh Abu Daud. Maka jadi yang berbahagia tak rugi, hana rugo sama sekali ditanya mengamal istighfar, karenanya pintu rezeki tunggu sekalian. Kemudian yang kelima adalah karena berkeluarga. Ya, jadi jalan yang kelima gebi rezeki oleh Allah karena menikah. Jadi yang golong-golong menikah kajit minta pasangan, karena setelah menikah kita yang buka pintu rezeki oleh Allah. Wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Jadi Allah anjurkan kepada kitanya, terutama yang muda-muda yang kalau berkeluarga, usia kadruk untuk berkeluarga, kawinilah perempuan-perempuan yang baik yang kamu sukai. Sekiranya dia miskin, maka jangan takut, Allah lah yang memberi rezeki kepada mereka. Jadi para jamaah sekalian, takalan perkembangan dalam kehidupan kita yang orang Aceh, kan mandum tele orang gasin segala untuk kawin. Tapi setelah berkeluarga, semua bahkan kebanyakan punya kemudahan untuk hidup. Tak bela Honda dia tak kawin, tak pergi rumah dia tak kawin. Tak bela motor kadang dia tak kawin. Pokoknya le kemudahan-kemudahan bila Allah setelah berkeluarga. Sidro dua yang awalnya kekayaan karena mungkin warisan orang tua. Tapi kebanyakan para jamaah sekalian, kitanya lebih kemudahan hidup Allah setelah berkeluarga. Maka bila ada antara tunggu-tunggu yang kau meninggal istri, katrip kau meninggal, silakan tunggu ganti kembali, karena akan membuka pintu rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kelima, membuka pintu rezeki oleh Allah adalah dengan tamu kawin. Tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tinakum bil mali, kepada Nabi. Kawinilah perempuan-perempuan yang baik, karena dengan berkeluarga Allah akan memberikan rezeki kepada kamu. Dan nyo laginya hana sobantah mandung orang lebih setelah berkeluarga. Kemudian yang keenam, tungku-tungku yang berbahagia sekalian, jalan gebi rezeki Allah yang keenam karena bersyukur. Dalam surah Ibrahim Allah nepegah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jika kamu syukur terhadap apa yang aku berikan, maka aku tambah. Dan bila kamu ingkari, khianati, maka tunggu azabku yang amat pedih. Barunya kitanya lihat rezeki kan lebih Allah. Lihat kemudahan yang lebih Allah kepada kitanya. Maka jadikanlah kita sebagai orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita tim syukur, mesti kita petani nak je padi untuk jaket, tabuh jaket. Kita yang mekat bak kedai, modal raya, tentai laba juga ada, tatim buh jaket, yang bersyukur. Jadi dengan tatim menan, wate tagra uku Allah kita mahalam untung. Tajak ulang utama halau untung. Takalan kalinya bak urung tani urung jauh ulang, yang takalan meningkat penghasilan. Kenapa kan? Mungkin karena itanya lagi hamba benar pegah, karena bersyukur terhadap nikmat Allah, maka Allah kita mah. Apalagi selamanya kan kita dalam keadaan corona, gelisah, susah hidup. Maka Allah gebi panen kepada urung-urung petani meningkat supaya hati senang dan bahagia. Menansi kepada pedagang-pedagang juga sama, juga kepada orang lain juga sama. Jadi di saat ada kesusahan, Allah ada memberikan kemudahan. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, jadikan kita sebagai orang bersyukur agar rahmat Allah selalu ada kepada kita. Jadi ini kalian sebuah pengalaman untuk yang berbahagia.
wate awal-awal bulan yang kau ikut perkembangan di negara Turki tuan sekalian. Mungkin aku pernah baca dan ikuti di TV-TV ketika Recep Tayyip Erdogan gebuka Hagia Sophia diresmikan menjadi sebuah masjid di Turki. Sebelumnya Hagia Sophia adalah merupakan sebuah museum dan juga sebuah gereja yang dijadikan pada masa Mustafa Kemal Atatürk di saat dia berkuasa. Jadi tahun 2020 berusaha sekitar bulan Juli yang lalu, Recep Tayyip Erdogan bersama pemerintahannya dengan berani membuka kembali Hagia Sophia dijadikan sebagai masjid. Bahkan yang hadir pada urau Jumaat tersebut jutaan manusia, dan yang membaca Al-Quran pada hari pembukaan Jumaat tersebut juga Presiden Turki. Memang luar biasa, Presiden Turki hafid Al-Quran tanpa melihat Al-Quran. Dia membaca Al-Quran dengan lancar tanpa melihat Al-Quran. Luar biasa mungkin berbahagia. Maka setelah seminggu kemudian Allah membuka pintu rezeki kepada masyarakat Turki dengan menemukan sebuah ladang minyak yang sangat besar di Turki. Dengan minyak tersebut bisa mensejahterakan rakyatnya, sehingga oleh pemerintah Turki bekerjasama dengan negara Nederland, Belanda untuk mengolah minyak menjadi uang. Jadi bergembira Allah. Kenapa? Karena mereka bersyukur terhadap rahmat Allah, maka Allah buka rezeki. Dan takalan para jemaah sekalian, negara Turki kan negara sebuah negara di benua Eropah, tapi masyarakatnya sangat taat sekali. Jamaah udip malimong wate di negaranya lagi kita nyu. Tapi wate jemaah subuh di Turki nya lagi Jumaat bagi tanya urang sembahyang subuh ini. Muya Jumaat ada apa galah? Mbak tanya wate subuh tak lebih 10 ro 15 ro. Lain mandum tengah rumah madu. Ideh kan menan. Itu bit anak muda urang tua tebit semua. Tebit mandum masjid untuk pedang jamaah subuh berjamaah. Luar biasa. Bahkan Presiden sendiri instruksi supaya jamaahnya budip dalam setiap waktu. Makanya rahmat Allah selalu hadir para jamaah sekalian. Jadi tanya menyertai tim tapu makmur masjidnya, insya-Allah Allah pun akan makmur kehidupan dia. Tapi sayang makmur masjid tanya khusus Jumaat tagai lebih awat lain hana tarami. Jadinya para jamaah sekalian harus tak evaluasi. Makanya tunggu-tunggu sekalian, penanjih bersyukur terhadap rahmat Allah itu modal paling besar untuk menambah rezeki yang lain. Kemudian yang ketujuh, jalan gembira rezeki Allah yang ketujuh yaitu karena bersedekah. Ya, nya tunggu ingat begat. Jadi yang ketujuh buka pintu rezeki Allah karena bersedekah. Dengan bersedekah mendatangkan rezeki yang lain. Nya tunggu pegah sebuah contoh dan pengalaman para jemaah sekalian. Jadi Sayyidina Ali radhiyallahu yang katanya tupu mandum adalah saya itu Khulafaur Rasyidin yang keempat, khalifah yang keempat. Tapi beliau sebelum menjadi khalifah, kehidupan Ali adalah orang miskin. Dia tanya si orang miskin, orang menderita, tapi dia taat kepada Allah. Jadi Mbak Sabah bengah, ya gua Ali rumah. Dia tanya Mbak Fatimah, Fatimah, punah makanan untuk sarapan pagi Fatimah. Dia jawab oleh Fatimah, Ali, hana Ali. Untuk katanya hana persiapan makanan untuk bengahnya termasuk Hasan dan Husin. Karena Hasan Husin dia mentau ubit, mentancet dia. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, hana. Pagi teman, kah hana tahu apa kah hana tajuk sah tak minta. Ya, hana mengeluh. Teman kepegah li Fatimah. Ali baklung napeng 6 dirham. Nyan 6 dirhamnya pun hasil gejak tupah. Ya, lagi urinan tanya si, lagi umimi tanya di rumah gejak semula, gejak macam kan untuk membantu keringanan ekonomi keluarga. Gemekat macam tu kan.
Kemudian kepul mampeng 6 dirhamnya nyo ke untuk tanak belo makanan ke Hasan Husin. Ya, tema itanya ke home lah penting ke sinyak lentik baru itanya. Nyomenan mana kenali bah lunjak. Nyomenan lunjak lung. Lak belo. Jadi kecok peng 6 dirhamnya gejaklah Ali untuk biak belanja kuih atau makanan kepada Hasan Husin. Jadi dalam perjalanan Sayyidina Ali radhiyallahu merumpaklah dengan urang Tuhan. Ya, kat Tuhan ke. Gekeun ba Ali hau tak nak jak. Kalau nak jak belanja rencana nak blok kuih sinyak irmohan dalam nak kalau nak makanan. Kemenan Ali. Tapi kelung kedihnya. Padum nama tak nak jak. Napeng 6 dirham. Dia kata tanya 1000. 1000 sampai dirham 6000. Nyo jino nambah kuih merumpak. Kemudian tapi kelong ke dia. Ilong nyo pi kat Tuhan mungkin hana trip lo dip li. Bahlah dengan drone bantu mungkin lo bisa mempertahankan hidup beberapa hari lagi ke depan. Igata mantan tegar, igata mantan muda mungkin jit kami cala rezeki. Kakak tanpa berpikir panjang, Ali kejuk yang menang kakak 4 kron 6 dirham. Kengkah hana sapun Ali. Menyo kitanya kengkah tajak lo ko dia walaupun tak mutang tu, walaupun bayar hana mejan, pokoknya mutang galak. Jak ko dia pokoknya wa rumah hana le yang mutang le. Ya, nya kebiasaan urun tanya galak tak mutang, bayu menjam beransip. Sandaji malaikat, bak malaikat tak mutang, handa bayu sit. Benaan ngau yang dum bangsa kita. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, bawa den kakak hana jadi kejak ko deli kepada gua. Jadi bawa te gua nyan ke merumpak ngan sidra urang tengah gumat unta. Ali panai tamu. Luwo dinan jangan ajak aku deh, hana jadi ajak aku deli. Pakan teman. Tablo Ali unta lung empat sabo. Hana peng lung. Hana pucuk je le. Padum harga 100 dirham. Hana suhajuk peng. Hana. Temannya orang tengok tajik menan. Piuh-piuh dia. Toki-toki lemah kepada dia kalau entai tajik. Bila kayung 17 juta. Yang ke sejuta nak bayar 16 tak tahu urun tak. Jadi tunggu yang berbahagia sekalian. Kenapa? Orangnya berani kepada Ali. Gejuk lagi nya. Karena gedepu Ali adalah hamba Allah yang jujur. Cok Ali juga hana suah jupai. Kakak gecok dengan nilai 100 dirham. Kemudian lali gehu untayan. Na gehu 6,5 kilo gehu kamu rumpak 100 orang. Ali na tapu belau untanya. Hai ke balum pulaunya mupeng kalau mujuknya ke luntanya kata nak tapu belau. Padum teman belau. Leher tu dirham. Fikirlah li bunuh 100 dirham. Nyo leher tu. Berarti na kana laba. Dari modal 100 kana laba 200. Artinya kaji. Yang menang kakak. Kakak jadi dalam belau. Tapi peng kontan kan kontan. Kan sebab lu dalam belau bunuh hana peng. Jika kontan yang 4 peng. Leher tu dirham. Bilang peng. Gicok oleh Ali. Alhamdulillahirabbil alamin. Kebedah dua rumah dengan wajah yang sangat bahagia. Jadi bawa tetok rumah kepegah dekat Fatimah. Fatimah nyona kabar cukup gembira kepada Ali. Pegah bak kata, "Pu kabar gembira. Ba orangnya gedahnya luar biasa rezeki ni bila Allah. Pu rezeki nyanda kadang peng leher tu dirham." Kun Fatimah nya menampai ada pegah bak Rasulullah ya. Jadinya berita gembiranya payah terpegah bak Rasulullah. Egat. Maka bedahlah Fatimah bersama Ali ke dihjak bak Rasulullah. Bawa deduk bak Rasulullah. Kepegahlah cerita Ali. Dijawab dia Rasulullah. Ali. Lun kalun tupu atanya. Lun kalun tupu yang kata alami. Karena Allah barusan memberitahu kepada saya apa yang kamu alami.
teman gekan Ali kakak Rasulullah cerita mentang lagi nyan. Maka gepegah dari Rasulullah Ali gata wate tajak ukude buno tanah belanja modal 6 dirham. Betul ya Rasulullah. Tapi ketika merumpak barauh masih ada urung tuha, urung laki sedekah, tajuk pokoknya dah hanangan tabla kuih ke anak. Betul ya Rasulullah. Kemudian wahai Pak Ali, yang kedisah gata tahu nasira urung tawar kepada gata sabo unta dengan harga 100 dirham. Na tateso Ali, hana ya Rasulullah, dialah malaikat Jibril. Dikirim oleh Allah untuk mengajuk rezeki kepada gata, karena gata telah membantu orang dengan 6 dirham. Kemudian bak wate tablo unta 1 dirham pi hana gela kepeng ni. Betul. Tiada apa yang lunjuk, tapi kejuk aku percaya kepada kata 100 dirham. Kemudian wate tahu merumpak dengan sedota urim. Nah tak tersoal ni. Hana ya Rasulullah, dialah malaikat Mikail yang dikirim oleh Allah juga diajuk rezeki kepada kata. Maka barunya kata Ali beruntung sekali dengan bersedekah 6 dirham. Ali mendapat untung 300 dirham. Berarti bila kalkulasi rezeki kata barunya Ali 1 dirham sama dengan gebalah oleh Allah 50 dirham. 6 kali 50 sama dengan 300 dirham. Begitulah Ali orang-orang yang berbuat baik kepada orang lain. Beginilah Allah membalas pahalanya. Makanya tunggu-tunggu yang berbahagia para jamaah, jangan bosan, jangan berhenti untuk bersedekah semampu tunggu-tunggu sekalian, karena bersedekah itu akan mendatangkan rezeki yang baru. Sedekahnya pintu rezeki kepada kita para jemaah sekalian. Walaupun sedikit tidak ada masalah, tapi ada, Allah pasti akan membantunya, menggantinya pada hari yang lain. Maka jawatan sejak orang Jumaat lagi yang berbahagia, apalagi masjid kita yang tengah dalam proses penyelesaian. Kuliah ikut dalam proses penyelesaian. Sangat membantu, sangat mengharapkan bantuan-bantuan kita para jemaah sekalian untuk penyelesaian. Maka baik bosan, baik segan untuk membantu seala kadarnya kemampuan. Mudah-mudahan sedikit demi sedikit akan menjadi banyak dan proses pembuatannya akan selesai. Bertunggu debu sedekah yang dah nebuh ba'uronyo dan juga pada hari yang lain yang sama dengan memanggil yaitu rezeki-rezeki yang lain untuk hadir kepada drone tuku yang berbahagia. Kemudian yang ke-8, jalan gebi rezeki kita oleh Allah adalah karena usaha. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Dalam surat An-Najm ayat 11 kurang Allah menyatakan, yaitu Allah akan memberikan rezeki kepada kitanya setelah kitanya berusaha. Maka jika kita selaku tukang beca, ya berusahalah dulu tak angkut barang untuk akan hidup engkau. Kitanya tukang punang, kitanya motor sewa juga sama. Kitanya kerja bangunan juga sama. Menansit pun saja yang terkerja untuk nak gejuk engkau, itulah rezeki setelah berusaha. Maka jika tanya baik taduk tapangku jaroi rumah, taduk tawi aki rumah, tetap berusaha karena setelah usaha pasti ada hasilnya. Jadi tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, nyan ban Allah gibi rezeki kepada kitanya dengan 8 buah jalan. Jadi jalan yang pertama bertunggu ingat, rezekinya memang kagak tanggung di Allah kepada siapapun Allah memberinya, termasuk manusia, termasuk binatang, termasuk orang Islam, termasuk orang kafir. Kemudian jalan rezeki yang kedua adalah karena bertakwa. Maka ji menyodron supaya mengato sabing Allah, Allah gepumdah rezeki kerana, maka tanya menjadi orang muttaqin, bertakwa kepada Allah. Kemudian jalan yang kedua yaitu karena anak. Nah, jalan gebi rezeki kita yang kedua karena anak tirmu. Kemudian yang keempat karena istighfar. Ya, berzikir mohon ampun kepada Allah, mengamalkan zikir setelah salat. Kemudian yang kelima
iaitu dengan tak menikah. Yang keenam, gembira rezeki Allah katanya karena bersyukur terhadap nikmat yang kau gebi, maka kita mah bila bersyukur. Kemudian yang ketujuh, karena bersedekah. Yang kelapan, karena berusaha. Jadi nyanban tungku yang berbahagia sekalian, Allah gembira rezeki kepada kitanya dengan 8 buah jalan, sangat luar biasa sekali. Nyandum sayang Allah kepada kitanya, maka tanya pun budi ingat kepada nya. Maka dalam surat Al-Kautsar Allah selalu ingat, inna a'tainakal kautsar. Seakan gekeun buat tanya, hai hamba lun, sesungguhnya lun cukup le kau bi nikmat rahmat ke gata, rezeki ke gata kau le kalau bi hai ka hitung. Fasalli li rabbika, sebagai wujud gata berterima kasih kepada lun, fasalli maka salatlah. Nya yang dilakil Allah supaya berbahagia. Maka jadikan tanya bokronyo supaya berbahagia sekalian orang yang patuh taat kepada Allah. Jadi dengan hal demikian Allah pasti akan memudahkan kehidupan tanya dengan memberi pintu rezeki yang sangat luar biasa sekali. Rasanya tunggu-tunggu yang berbahagia sekalian, mudah-mudahan bermanfaat kepada ulun tuan yang menyampaikan dan juga kepada seluruh jemaah yang hadir ba'ura Jumat yang sangat mulianya. Sehingga dengan banyak rezeki kitanya le orang yang kita bantu dengan le rezeki kepada Allah, bertambah taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jino tunggu dengar ulun tuan baca rukun 2 al-khutbah, bila na tingai keliru salah tunggu tegur supaya mengaksah Jumat kitanya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اكشف عنا من البلاء والوباء ما لا يكشف غيره. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.